got so fucking design on right now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatliani dengan NIM 732171202011 dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi semester 6. Nah, kali ini saya akan membawakan sebuah materi dari mata kuliah Aspek Hukum dalam Informasi yang akan saya bahas pada pertemuan kita kali ini atau video kali ini, yaitu tentang informasi. Yang pertama kita bahas yaitu apa sih itu informasi? Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik dalam bentuk data, fakta, maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non-elektronik. Informasi juga adalah merupakan kebutuhan pokok setiap orang, baik untuk pengembangan diri sendiri, lingkungan sosial, maupun untuk ketahanan nasional. Informasi juga merupakan hak asasi manusia, sehingga keterbukaan informasi terhadap publik merupakan suatu kewajiban di mana kita bisa lihat salah satu ciri demokratis. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diorganisir atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerimanya. Data yang telah diolah menjadi suatu yang berguna bagi si penerimanya, maksudnya dapat memberikan keterangan atau pengetahuan. Informasi menurut para ahli. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu informasi menurut Abdul Qadir pada tahun 2022, yaitu informasi adalah sebuah data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Selanjutnya, menurut Azhar Susanto, informasi adalah hasil pengolahan data. Selanjutnya, informasi menurut Prach dan Strater, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, pengumpulan atau pengolahan data untuk memberikan pengetahuan atau keterangan. Jenis-jenis informasi. Yang pertama yaitu fungsi dan kegunaannya, yaitu menambah pengetahuan, misalnya peristiwa-peristiwa pendidikan dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu informasi mengajar pembaca seperti makalah bagaimana berternak itik. Selanjutnya yaitu format penyajian, biasanya apakah dalam bentuk tulisan seperti berita, artikel, resensi, dan lain sebagainya. Selanjutnya informasi berdasarkan format penyajiannya, berupa tulisan, apakah berbentuk karikatur, foto, ataupun lukisan abstrak. Selanjutnya informasi berdasarkan lokasi, dan apakah informasi itu terletak dalam negeri ataupun luar negeri. Selanjutnya informasi berdasarkan bidang kehidupan, misalnya berdasarkan bidang pendidikan, olahraga, musik, budaya, dan iptek. Selanjutnya informasi berdasarkan penyampaian, apakah disampaikan secara berkala, secara tiba-tiba, ataukah setiap saat, atau informasi yang dikecualikan ataupun permintaan. Ciri-ciri informasi yaitu yang pertama relevan, artinya mempunyai manfaat oleh pemakainya. Yang kedua yaitu akurat artinya bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus mencerminkan maksudnya. Yang ketiga yaitu tepat waktu, artinya tidak boleh terlambat. Yang keempat yaitu konsistensi, artinya sesuai dengan data, tidak mengalami perubahan yang tidak benar. Fungsi informasi. Informasi mempunyai fungsi. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan atau kemampuan pengguna. Kedua yaitu mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu menggambarkan keadaan sesuatu hal atau sebuah peristiwa yang terjadi. Teknologi informasi. Teknologi informasi adalah menurut Hack dan Ken 1996 adalah seperangkat alat yang membantu
Anda atau kita bekerja dengan informasi dan melakukan tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Selanjutnya, teknologi informasi menurut Martin 1999 merupakan teknologi informasi adalah tidak hanya terbatas pada teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses informasi, tetapi juga terkait dengan pengiriman informasi itu sendiri. Selanjutnya, teknologi informasi menurut Williams dan Sowell. Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan antara komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi yang berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, atau video. Selanjutnya, informasi publik. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan informasi publik. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.